bagaimana posisi pengambilan gambarnya untuk di pendahuluan pembelajaran. Nah, sekarang untuk kegiatan inti dari pembelajaran ini bisa blended ya, bisa campur. Jadi ada waktunya kita bisa ambil dari belakang, ada juga waktunya kita bisa ambil dari depan. Jadi untuk awal-awal itu ketika guru menyampaikan materi pengantar ya, atau video, misalnya gurunya menggunakan PBL, berarti kan harus ada stimulus masalah yang mau ditampilkan, entah itu dalam bentuk video atau gambar, maka teman-teman bisa mengambil gambarnya dari belakang ya, dari belakang untuk memperlihatkan bagaimana guru menjelaskan, dan tampilan layar proyektor juga terlihat. Contohnya seperti ini, sambil kita lihat ya. Kemudian ketika anak-anak itu sudah mulai aktif, misalnya masuk ke dalam tahapan proses masuk ke dalam kegiatan presentasi misalnya. Nah, itu kita boleh bergerak. Jadi kameranya secara dinamis boleh bergerak. Nah, bergerak untuk mengambil gambar siswa-siswa yang aktif tadi. Untuk meminimalisir videonya terlalu guncang karena dipegang menggunakan tangan, makanya kita tadi sudah menyediakan tongsis ya. Tongsis ini bisa membantu meminimalisir guncangan ketika dipegang. Kalau kameranya cukup bagus, biasanya pada kamera handphone tersebut atau handphone yang cukup bagus itu sudah ada fitur stabilizer ya. Jadi stabilizer supaya guncangan-guncangannya itu tidak terlalu terlihat berguncang ya, tidak terlalu goyang sekali, itu bisa digunakan. Jadi kamera handphonenya bisa dieksplor dulu untuk mengetahui fitur-fiturnya. Nah, ini ada contoh video rekaman bagian inti dari pembelajaran. Di sini saya menaruh kamera di sebelah depan yang menghadap ke siswa. Kemudian ketika presentasi ada satu kamera lagi yang mengcapture atau mengambil gambar dari screen atau papan tulis yang menampilkan presentasi siswa. Jadi nanti kita bisa edit seperti ini nih. Jadi ada gambar siswanya, kita buat kecil di bawah, kemudian di bagian-bagian besarnya kita taruh tampilan presentasinya. Supaya apa? Supaya ini untuk meyakinkan penilai bahwa presentasi yang dilakukan siswa itu benar-benar aktual, jadi tidak hanya membaca dari layar laptop saja, seperti itu. Kalau presentasinya menggunakan proyektor, tapi kalau hanya cukup dibacakan saja, misalnya siswa membaca LKPD, nah itu cukup satu kamera saja yang dinamis, yang bergerak ya. Tapi kalau menggunakan proyektor bisa mencoba cara seperti ini. Tadi kita sudah melihat pendahuluan seperti apa, kemudian bagian inti seperti apa. Sekarang kita sampai pada bagian penutup. Nah, bagian penutup dari kegiatan pembelajaran. Jadi pada bagian penutup biasanya kan sudah tidak ada lagi yang perlu ditampilkan, kecuali pada kesimpulan siswa untuk keseluruhan kegiatan pembelajaran. Di sini kita bisa mengambil gambar dari arah belakang untuk menangkap aktivitas guru ketika merangkum kesimpulan. Biasanya kan guru ketika siswa memberikan kesimpulan, itu kesimpulannya dicatat ya, dirangkum di papan tulis supaya siswa bisa melihat kesimpulan yang sudah mereka sampaikan. Nah, jadi boleh dari belakang supaya kesimpulannya terlihat, jadi kelihatan aktivitas guru merangkum. Kemudian setelah kesimpulan, nah kameranya boleh dipindah ke arah depan menghadap siswa, karena ini kan ada kegiatan refleksi, kemudian guru memberikan follow up tentang kegiatan selanjutnya. Ini boleh dari depan atau dari samping ya, supaya ada variasi. Satu hal lagi yang kurang ya. Jadi ketika kegiatan penutup itu sebaiknya siswa yang tadinya melakukan presentasi kelompok, misalnya kan kalau melakukan presentasi kelompok bangkunya didempet-dempetin.
didekat-dekatin untuk kerja kelompok. Nah, itu boleh diatur kembali supaya posisinya seperti semula, seperti bentuk kelas pada umumnya. Kalau bentuk kelasnya semua menghadap ke arah depan. Nah, jadi karena biasanya di bagian penutup kan ada pengerjaan post-test bagi yang membuat post-test. Nah, nanti supaya lebih maksimal perekamannya, kita bisa mengambil gambar siswa yang mengerjakan post-test itu dengan baik, jadi penilainya melihat, oh betul ternyata post-testnya benar-benar ada, begitu ya. Nah, setelah itu masih pada bagian penutup di sini ya kita boleh mengambil gambar dari mana saja. Ini ada contohnya, seperti contoh yang saya buat ini. Di sini boleh dari mana saja, tapi tetap perhatikan masalah pencahayaan dan audio tadi. Jadi supaya gambar yang dihasilkan itu bagus, konsisten ya, dan pendahuluan, inti sampai penutup itu gambarnya bagus. Nah, jadi boleh dari belakang, dari depan, dari samping, yang penting tidak melawan arah cahaya tadi. Kalau yang ini itu contoh kalau kita mengambil dari samping. Jadi bisa dilihat contohnya dari samping juga boleh ya, supaya wajah siswa juga terlihat, supaya mereka nebeng-nebeng juga lah ya dalam video pembelajaran kita. Oke, itu tadi merupakan sharing dari saya mengenai tips dan trik cara merekam video pembelajaran UKIN agar hasilnya lebih maksimal dan bisa ya insya Allah mendongkrak nilai teman-teman semuanya yang sedang mengikuti kegiatan PPG, terutama yang tidak lama lagi akan menghadapi UKIN. Ya, semoga lulus ya. Nah, mungkin tidak sempurna video tutorial dari saya, tips dan trik ini, dan masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi saya hanya ingin berbagi karena saya yakin yang lebih bagus itu banyak, tetapi yang berbagi ya belum tentu banyak, mungkin sedikit ya. Nah, di video berikutnya saya akan membahas bagaimana memaksimalkan durasi video pembelajaran PPL yang 15 menit atau UKIN yang 30 sampai 40 menit agar semua aspek penilaian dari juknis penilaian UKIN itu bisa masuk. Nah, jadi bagi yang tertarik itu boleh komen di bawah ya. Kira-kira nanti kedepannya tentang PPG, pengalaman apa lagi yang bisa saya sharing supaya kita sama-sama bisa saling membantu. Oke, stay tune. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau memang kalian merasa terbantu dengan konten ini. Like dan komen. Dan tunggu video berikutnya. Sampai jumpa lagi.